Yang kedua, ini juga sesuatu yang tolong Anda pikirkan. Ada kebiasaan yang saya lihat, dan saya tidak tahu apakah ini banyak atau tidak, tapi saya tahu bahwa panitia itu ngambil daging dan dagingnya banyak. Teman-teman sekalian, kalau Anda nyembelih korban, itu 3/4-nya itu jatahnya orang miskin, jatahnya mustahik. Yang 1/4-nya itu kan harus fakulumin hawat imul ba'is al fakir gitu. Anda kan harus makan juga supaya saat tanggal 10 Zulhijjah semua orang makan daging, yang kayak makan, yang miskin makan, kira-kira seperti itu. Tapi kadang-kadang panitianya dapat. Nah, saya kan termasuk yang paling sering dapat, ibu-ibu. Dari masjid dapat. Saya bilang saya dapat atas nama Ustadz. Ya, enggak, saya enggak terima. Bukan hak saya itu. Nanti saya jadi panitia bantuin warga nyembelih. Biasa kan dari pagi sampai siang itu nyembelih kita, yang namanya yang kerja kan orang komplek, Bu ya. Bukan profesional. Jadi kerja sampai sore itu enggak selesai karena banyakan ngobrolnya daripada kerjanya. Perasaan ngulitin itu kalau tukang paling berapa menit, kita kok lama banget itu ya. Emang enggak biasa sih ya. Nanti dapat panitia juga dapat. Yang ketiga, warga dapat. Jadi semua warga dapat daging. Nah, saya insya Allah nggak akan mau nerima itu karena saya bukan mustahik. Anda harus punya komitmen itu. Itu jatah orang miskin, jangan dimakan sama Anda. Anda bisa makan daging dengan membeli lauk-lauk tadi itu. Orang miskin nggak bisa beli, karena itulah kemudian sebisa mungkin yang banyak memang untuk orang miskin. Ya, ini masalah kesadaran sih ya. Saya juga kalau lebaran dapat bingkisan dari masjid-masjid itu. Dapat bingkisan beras itu. Saya bilang, ini atas nama apa? Atas nama Ustadz. Enggak, saya bukan mustahik. Dapat amplop atas nama apa? Atas nama Ustadz. Saya bukan mustahik. Dapat apa lagi sih biasanya? Anda itu dapat apa kalau lebaran? Sarung gitu ya. Dapat apa? Ya, ini kan bukan masalah boleh atau enggak, ini masalah komitmen Anda untuk merasa cukup, merasa kaya. Karena orang kaya itu bukan dilihat dari jumlah uangnya, tapi dilihat dari dia tidak butuh orang lain, tidak meminta pada orang lain. Nah, ini concern yang perlu kita pikirkan. Kenapa kalau ada penyembelihan kurban, panitianya dapat banyak, warga dapat banyak. Nah, itu nanti mudah-mudahan sih ada kesadaran. Ya, saya bantu sebagai panitia, tapi tolong jangan dikasih kupon. Saya pernah dapat banyak banget, Pak. Pernah dapat sampai setengah karung. Saya pulang ke rumah dicariin, Pak, di mana aja? Ini ada paket dagingnya. Pak, jangan. Terus gimana, Pak? Udah nggak ada yang terima lagi karena warga udah dapat semua. Ya, saya yang kerja deh. Saya bawa, saya kasih pesantren. Ada beberapa pesantren yang memang saya sebutnya pesantren tunanetra gitu. Ada. Ya, mereka alhamdulillah bisa makan daging. Tapi lagi-lagi Jakarta orang miskin tetap bisa makan daging di daerah yang rada susah. Baik, ini penting. Kailayaku nadulatan bainal agniya'i minkum. Kesejahteraan itu tidak boleh terpusat pada satu titik, tapi harus merata. Mungkin perlu dipikirkan bagaimana kurban juga bisa merata. Di Jakarta dan kota besar itu muzakinya banyak, mudhohinya banyak, mustahiknya banyak. Tetapi di daerah kadang nggak ada muzaki, kadang tidak ada mudhohi. Sehingga yang ada mustahik semua. Nah, saat itulah daging kita akan lebih manfaat. Saya pernah tawarkan, ada komunitas masjid-masjid itu, saya datang hadir, saya presentasi. Bisa nggak kalau kurban setengahnya kita bawa ke daerah? Ya, responnya, kami sih setuju Ustadz, ini bagus. Cuma kayaknya memang enak gitu, kumpul bareng, motong, ngerumpi, ya sambil motong-motongin daging, nimbang-nimbang daging. Oh, ternyata memang ada keenakan, ada kebahagiaan tersendiri kita jadi panitia. Cuma masalahnya mau makannya itu loh, kembali pada masing-masing. Ini karena Anda orang-orang baik, berpikirlah, jatah orang miskin jangan Anda makan. Nanti Allah kasih yang lain, teman-teman. Allah kasih yang lain. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa, namanya jatah orang miskin. Jangan minta sama Allah mulu. Manja banget Anda itu ya. Baik, itu terkait dengan fenomena yang saya lihat dan saya tidak tahu ini banyak atau tidak, di mana panitia mendapatkan jatah. Kalau nanti Anda berkurban dan harus membayar tukang jagal,
Usulan saya sih sebenarnya dimasukkan dalam instrumen pembayaran. Jadi harga dagingnya misalnya 3.500.000. Orang yang berkorban tambah 200 jadi 3.700.000. Yang 200 untuk biaya jagal dan seterusnya. Sehingga dagingnya utuh diberikan untuk orang miskin. Ini usulan saya. Kayaknya nggak pada semangat ya. Wah, kampanye saya nggak diterima di sini ternyata. Ya nasib ya. Ya tetap semangat untuk menyampaikan bahwa ya